Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winiar Fauziah, NPM 2169101155. Saya berasal dari Universitas Islam Riau dengan program studi Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu Mulok, yang berjudul Hakikat Kaidah Arab Melayu. Apa sih hakikat kaidah? Pada abad ke-19, Raja Alyaji menulis Bustan Al-Katibin melalui pendekatan Nahwu Saraf. Alasannya sederhana, bahwa huruf Arab Melayu menggunakan bahasa Arab dan struktur tata bahasanya juga sama. Kemudian, pada tahun 1990-an, Dewan Bahasa dan Pustaka atau DBP Malaysia merupakan penyusunan ejaan Jawi yang disempurnakan AGYD melalui struktur kajian latihan. AGYD ini akhirnya menyebar ke seluruh rantau Melayu sehingga meracuni pikiran peneliti modern yang mengkaji huruf Arab melalui struktur tata gambar pula. Dalam hal ini, Yayasan Gahara merasa terpanggil untuk menempuh langkah guna mengurangi benang kusut ketetapan kaidah yang sudah beredar di Nusantara. Pertama, huruf Arab Melayu. Pelambangan huruf Arab Melayu menunjuk pada huruf Arab. Setiap huruf, walaupun merupakan huruf untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada huruf Arab dikenal dengan sebutan huruf abjad. Karena urutan hurufnya adalah alif bata. Huruf hijaiyah. Menurut Ibnu Khaldun ada dalam Tarkir Abad Al-Luqyah, ketetapan huruf-huruf ini berlangsung selama 5 periode, yaitu masa jahiliyah bermula pada 150 tahun sebelum Islam, sekitar 480 Masehi, dan berakhir pada lahirnya Islam pada masa ini belum ada titik untuk membedakan antara huruf ta, ba, dan lain-lain. Yang kedua, masa Islam sejak lahir Islam sehingga muncul Bani Umayyah 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pada periode ini mulai menggunakan titik pada huruf. Masa Bani Umayyah 661 sampai 705 Masehi. Pengembangan ilmu tata bahasa Arab Melayu mencakup nahwu, sarf, balaghah, huruf illah. Secara nomografi nama huruf, semua huruf illah disebut alif. Huruf illah berfungsi untuk menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Dalam penulisan bahasa Melayu, huruf illah berperan untuk membantu bunyi vokal e dan o. Adapun huruf illah yang dimaksud adalah, menurut pakar bahasa Arab Melayu, huruf illah bukan bagian dari huruf hijaiyah, melainkan hanya sebuah tanda. Huruf Melayu. Selain digunakan oleh puak Melayu sedunia, huruf ini juga digunakan oleh Turki, India, Pakistan, Bangladesh, dan negara mayoritas muslim lainnya. Huruf-huruf ini muncul karena keperluan untuk mewakili bunyi huruf yang tidak dimiliki dalam hijaiyah. Diduga bahwa pengembangan huruf Melayu ini menunjuk pada konvensi Turki Utsmani sebagai mercu utama bagi Kesultanan Islam sedunia dan hasil konferensi huruf atau bahasa Persia. Penetapan kaidah Arab Melayu pada abad ke-19 Masehi oleh Raja Alyaji dilakukan pada masa yang sama dengan penetapan tata tulis baca bahasa Arab periode akhir di Mesir. Bentuk huruf Arab yang kita kenal saat ini berpedoman pada ketetapan periode akhir tersebut. Beberapa ketetapan yang dicapai itu antara lain perbedaan bentuk rumah fa dan kaf, perbedaan huruf rumah ba, ta, sa, dan huruf nun, penetapan bentuk rumah huruf ke,
tampilan suatu ketentuan aneh yang beredar di Riau selama ini. Bisa kita lihat di samping ini ada huruf K yang benar adalah kaf. Jika huruf K ditulis kaf, maka kakak ditulis kaf alif kaf kaf. Seharusnya huruf K ditulis kaf, sehingga penulisan kakak menjadi kaf kaf alif kaf. Preposisi, fungsi, dan kedudukan hamzah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hamzah adalah huruf yang melambangkan bunyi lambat global. Dalam ortografi atau ejaan yang tepat penulisan haraf, maksud bahwa hamzah berfungsi sebagai penanda bunyi seperti halnya tanda koma atas yang dalam EID melambangkan bunyi huruf ain. Dalam istilah ilmu saraf, perihal maksudnya huruf hamzah di dalam kata fi'il disebut mahmud, yang artinya mengandung huruf hamzah di dalamnya. Kemudian, untuk melengkapi kajian juga disinggung dalam kaidah ilmiah tentang penulisan huruf hamzah. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui guru dalam mengerjakan bagian lain, antara lain seperti ini ya. Intinya, huruf hamzah harus berbunyi tegas dan jelas serta tidak bisa dikalahkan oleh bunyi huruf lainnya. Dia tidak elastis untuk membantu bunyi diftong. Mari kita lihat contoh kata-kata yang dikutip dari ayat Al-Quran berikut ini. Kata dasar dengan huruf illah, kata yang mengandung bunyi dasar huruf illah, waw dan ya, dibagi menjadi dua bentuk biasa dan bentuk diftong. Pertama, biasa merupakan bentuk kata yang menggunakan huruf waw dan yang sebagai bunyi kata, terutama yang berbunyi a. Misalnya Jawa, tawa, hawa, wajan, wajar, kawan, dan lain sebagainya. 2. Diftong atau lunak. Dalam ilmu tajwid disebut layin, yakni kata yang dilembutkan. Cara penulisannya adalah dengan membuang satu illah, waw dan ya, apabila bertemu dengan huruf yang sama pada suku kata yang berbeda di dalam kata yang sama, yaitu seperti contoh di bawah ini: lau, lain, kain, kais, main, kail, dan lain sebagainya. Kata dasar dengan bunyi akhir k. Seperti yang sudah dimaklumkan bahwa penulisan kata yang berbunyi akhir k cenderung ditulis dengan huruf kaf, baik di naskah lama maupun dalam terbitan baru. Contohnya bayi, cicak, bapak, anak. Namun dalam setiap pembahasan tidak pernah dikaji hal yang menyebabkan penggunaan huruf kaf untuk melambangkan kata yang berbunyi akhir k. Sementara untuk penulisan kata-kata lain, terutama kata sarapan dari bahasa asing, ditulis dengan huruf kaf seperti contoh berikut: kritik, politik, klinik, apotik, dan sebagainya. Pertama, ulasan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji menyusun Bustan Al-Katibin dan kitab pengetahuan bahasa yang membahas tentang tata bahasa dan tulis bahasa Melayu secara tuntas dan menyeluruh. 2. Teranalisasi Herman van de Waal. Herman van de Waal berupaya untuk memperbaiki dan menetapkan bahasa Bau di wilayah Nederland, Indice atau India bersama sahabat karibnya Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Berdasarkan analisis Raja Ali Haji dan Van de Waal menyuting kata-kata mana patut dimasukkan dalam kamus Melayu yang sedang disusun. 3. Analisis berdasarkan awalan akhiran. Upaya yang ditempuh sebagai langkah pertandingan secara menyeluruh, bersifat objektif. Analisis dilakukan dengan menambah awalan dan akhiran pada setiap kata.
Kita ambil contoh dari masuk, awalan pe, akhiran an. Pemasukan, jadinya dibaca pemasukan. Siapa pembuat hukum Darlung? Banyak hukum dan ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebar di Nusantara. Satu diantaranya adalah hukum Darlung, alias keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ra, lam, waw, dan ngeh. Dinyatakan bahwa apabila sebuah kata bersuku kata dua berbunyi a mengandung salah satu huruf Darlung pada suku kata kedua, maka suku kata kedua diberi saksi huruf alif. Contoh: bara, jala, tawa, ngangga. Namun apabila kata-kata ini bertemu dengan awalan, akhiran, atau imbuhan strukturnya akan berubah menjadi lada, bara, jala, tawa, ngangga. Menurut kaidah Arab, tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ra, dan lam karena kegiatannya adalah huruf hijaiyah dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Contohnya manjada, wajada. Huruf dal dan kata jada tidak dipotong alif. Keistimewaan hanya ada pada huruf waw karena masuk dalam huruf illah yang lain, huruf ya. Juga mendapat perlakuan istimewa sebagaimana huruf waw. Contohnya gaya, jaya, tawa. Akan halnya huruf nge adalah huruf Melayu yang mengikuti bentuk huruf ain yang merupakan huruf hijaiyah serta huruf istimewa dan tidak bisa keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti tentang apa yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.